Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan share masih seputar custom ROM. Kali ini buat HP Redmi Note 5 ya, yaitu custom ROM RevOS atau Revolution OS, base-nya MIUI 12. Seperti yang kalian ketahui, untuk device Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro itu kan sudah kebagian MIUI 12 betanya ya. Tapi di versi official betanya itu untuk Android-nya masih Android 9 atau Android Pie. Nah, di custom ROM RevOS ini sudah di-upgrade versi Android-nya ke Android 10. Jadi bagi kalian pengguna Redmi Note 5 yang ingin mencicipi atau mencoba ROM MIUI 12 Android 10 bisa menginstal RevOS ini. Jadi untuk MIUI 12 yang sudah Android 10 itu kan fiturnya beda ya, tidak sama dengan yang masih Android 9 atau Android di bawahnya. Salah satu yang mencolok untuk fiturnya di Android 10 itu adalah gesturnya. Di gesturnya ini ada mode gestur yang bisa berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain secara cepat ya. Aplikasi yang baru saja dibuka dan belum ditutup, misal di setting ini, akan bergeser ke aplikasi lain yang baru saja dibuka, tinggal geser gini saja. Ini di bawah ini kan ada kayak gestur garis gini kan. Jadi kalau kalian geser ke kanan atau ke kiri, dia akan berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang masih terbuka. Jadi yang masih berada di recent apps ini nggak perlu masuk ke recent apps, cukup kalian geser saja gesturnya. Untuk gestur sendiri kan biasanya ada di additional settings, kemudian full screen display. Nah, di RevOS ini kalian juga bisa menyembunyikan gestur garis ini ya. Full screen indicator ini bisa kalian sembunyikan dengan cara mengaktifkan hide full screen indicator. Not now. Nanti indikatornya akan hilang atau tersembunyi. Yang otomatis kalian juga nggak bisa berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain ya, kalau disembunyikan. Kemudian fitur umum di MIUI 12 seperti yang sudah kalian ketahui, dia ada control center. Control center bisa kalian buka dengan menggeser dari atas ke bawah di bagian tengah layar ini, atau di bagian pojok kanan atas layar ini, swipe ke bawah untuk masuk ke control center. Tampilan control center seperti ini. Kemudian kalau mau menampilkan notifikasi, kalau misalkan di sini ada icon notifikasi di sini ya, tinggal kalian swipe saja ikonnya ini ke bawah. Nanti akan muncul notifikasinya. Kalau mau buka notifikasi yang muncul. Kemudian control center ini bisa kalian aktifkan atau bisa kalian nonaktifkan dengan cara masuk ke settings, kemudian display, kemudian scroll ke bawah notes and status bar. Jadi di sini ada tambahan untuk use control center. Jadi kalau kalian matikan use control center ini, maka control centernya akan berubah jadi quick setting biasa ya, seperti pada MIUI 11. Kemudian untuk control center sendiri bisa kalian switch ke sebelah kiri dengan cara mengaktifkan ini ya, switch control center side. Nanti control centernya bisa kalian swipe dari kiri atas ini ke bawah. Sedangkan untuk tengah dia akan menampilkan notifikasi, kanan menampilkan notifikasi juga. Kemudian di sini ada baterai indikator. Baterai indikatornya cuma ada 3 pilihan ya, yang baterai barnya itu dihilangkan. Kemudian quick setting layout bisa default, bisa compact. Lanjut buat pengguna Redmi Note 5, bagi kalian yang pengen fitur global dark mode atau individual dark mode, bisa menginstal RevOS ini ya, karena di RevOS ini ada pengaturan atau ada fitur global dark mode di display, kemudian dark mode. Kalau kalian aktifkan dark mode-nya, nanti semua aplikasi akan menjadi gelap ya, mode gelap, masuk ke mode gelap. Misal yang semula Facebook belum ada sama sekali mode gelapnya, bisa jadi gelap seperti ini. Messenger juga gelap, WhatsApp juga gelap. Kemudian semua aplikasi jadi mode gelap ya.
Kalian juga bisa mengatur untuk aplikasi mana saja. Ketika kalian mengubah ke mode gelap atau dark mode, kalian bisa pilih aplikasi mana saja yang menampilkan mode gelap. Kalian bisa masuk ke individual apps-nya. Ini yang dicentang-centang, yang aktif-aktif ini berarti aplikasinya ikut mode gelap ya. Jadi di sini kalian bisa milih aplikasi mana saja yang tidak masuk atau tidak ikut mode gelap ya. Cuma nggak semua aplikasi bisa diatur individual dark mode-nya ya. Jadi setelah saya coba itu, kalau YouTube itu walaupun sudah dinonaktifkan tapi tetap saja YouTube-nya masih mode gelap. Jadi belum semua aplikasi mendukung individual dark mode. Kemudian bagi yang belum tahu, saya infokan juga untuk custom ROM RevOS ini MIUI 12, Android 10 seperti biasa. Seperti pada custom ROM MIUI 12 pada umumnya belum ada bahasa Indonesianya. Jadi cuma ada bahasa Inggris. Oke, untuk fitur dark mode-nya sudah mantap, bisa support untuk semua aplikasi. Mungkin hampir semua aplikasi bisa jadikan mode gelap ya. Kemudian ada lagi fitur di home screen ini. Jadi home screen-nya bisa kalian pilih untuk regular atau with app drawer. With app drawer seperti ini. Kalau kalian swipe ke atas, ini kayak Android stock ya, kayak Android base AOSP. Jadi swipe ke atas itu dia masuk ke aplikasinya, semua aplikasi. Oke, itu untuk app drawer ya. Bagi yang suka dengan app drawer, silakan diaktifkan dari sini home screen ini. Kemudian home screen layoutnya ada 6 pilihan layout: icon size, head app icon, show memory status. Oke, sama. Kemudian pengaturan lain yang lebih lebih komplit ada di lock screen ini. Di lock screen ini ada pengaturan untuk raise to wake, double tap to wake, kemudian tap fingerprint sensor to wake. Jadi bisa diatur. Kalau defaultnya kan kalau kalian tap fingerprintnya kan dia otomatis bangun ya. Tapi bisa kalian setting untuk dimatikan tap fingerprint sensor to wake. Jadi ketika kalian kunci gini, walaupun fingerprintnya di tap, disentuh, tapi layarnya nggak mau on. Di sini ada pengaturan lagi yaitu quick setting access. Jadi ketika kalian lock screen gini, kemudian di wake up gini belum di swipe, kalian secara default bisa mengakses quick setting seperti ini ya, quick setting atau control center secara default ya. Nah, ini mungkin mengganggu privasi ya. Jadi sudah di lock tapi bisa mengakses quick setting atau control center. Jadi kalian bisa menonaktifkan untuk quick settingnya ya. Jadi kalau kalian nonaktifkan seperti ini, maka ketika kalian lock HP kalian, kemudian ditekan tombol power gini, dia nggak akan bisa masuk ke quick setting maupun ke control center ya. Dengan syarat HP kalian sudah setting password dulu ya. Setting password seperti ini, atau setting fingerprint, atau setting face unlock ya. Oke, lanjut kita ke kamera, settingan kamera. Jadi di sini mode Pro ada white balance, ada autofocus, shutter speed, ISO, EV. Kemudian di sini ada video, foto. Kalau kalian geser ke paling kanan, di sini ada fitur more. Kalau di Redmi Note 5 isinya cuma panorama, time lapse atau short kode. Oke, masih di kamera. Di kamera ini ada pengaturan baru ya, bisa kalian akses di menu, kemudian settings. Di sini ada satu menu lagi, fitur lagi, yaitu customize. Customize itu bisa kalian setting untuk fitur layout. Layout itu yang fitur more tadi ya. Sudah bisa diedit dari sini atau bisa diedit dari fitur utama, menu utama. Kemudian ada kamera mode. Kamera mode itu bisa disetting untuk more tab. Jadi more-nya itu dalam bentuk tab, geser kanan, geser kiri, atau more panel. Jadi more-nya bisa dimunculkan ketika kalian swipe ke atas. Misal defaultnya kan more tab. Kalau kalian pilih more panel, nanti untuk mengakses fitur more bisa kalian swipe ke atas. Seperti ini. Di sini kayak ada di tengah ini ada kayak garis ya.
bisa kalian tap, kemudian swipe ke atas untuk mengakses fitur more. Kemudian masih di settingan customize tadi, ada juga untuk color. Ini tulisan yang foto portrait ini ya, bisa di setting beberapa warna. Dan satu lagi ada pengaturan untuk suara atau sound. Suara shutternya, defaultnya ini bisa dipilih untuk sound shutternya. Ini retro, suaranya gini. Ya, itu adalah suara shutter. Oke, untuk fitur yang lain lagi ada tambahan fitur baru ya di RevOS dan mungkin di MIUI 12 yang versi terbaru itu bisa kalian buka galerinya atau dari foto juga bisa sih. Kalian bisa mengedit foto langit. Misal ini ya. Foto yang ada background langitnya bisa kalian edit, kemudian kalian tambahkan untuk sky-nya ya. Di sini ada fitur baru, mungkin di versi globalnya belum ada ya. Sky filter seperti ini, kalau di custom ROM pasti biasanya ada. Jadi di fitur sky ini ada pilihan untuk static sky dan dynamic sky. Kalau dynamic sky nanti langitnya akan berjalan atau bergerak. Ada suaranya juga. Atau ini salju. Bisa kalian convert menjadi video ya. Foto bisa kalian convert menjadi video. Misalkan saya pilih yang salju ini ya. Kemudian dicentang ini. Akan ini creating video, jadi fotonya akan di-convert menjadi video. Bisa kalian pakai buat wallpaper berjalan itu. Ini hasilnya, foto di-convert menjadi video. Di fitur beauty-nya juga ada cukup banyak untuk pengaturan beauty. Kemudian di sini filter ini ada mode klasik, filter klasik, ada movie, kemudian ada master. Wah, lumayan ini, ada banyak ini buat edit-edit foto. Kemudian di RevOS ini sudah support untuk aplikasi banking atau mungkin aplikasi ojol ya, bisa dibuka, nggak terdeteksi root atau nggak terdeteksi custom ROM. Ini misalkan BNI Mobile Banking bisa dibuka normal, tinggal login saja. Kemudian di RevOS Android 10 Redmi Note 5 ini ya. Jadi kalau yang di official betanya belum ada fitur untuk floating Windows. Nah, di RevOS ini sudah ada fitur untuk floating Windows. Jadi misalkan di sini kalian masuk ke recent apps, di sini ada tampilan floating Windows. Kalau kalian tap floating Windows ini, kalian bisa mengakses aplikasi yang ingin kalian tampilkan secara floating, misal BNI Mobile Banking. Maka tampilan BNI ini akan floating seperti ini. Bisa kalian geser ke kanan kiri atau kalian minimize ke atas. Kalau kalian taruh ke pojok kanan atas atau kiri atas, maka dia akan otomatis minimize ya, mengecil seperti ini. Kalau ingin memperbesar, silahkan tap saja untuk memperbesar. Kalau mau ukurannya lebih diperbesar lagi, kalian tap saja di ujung kiri, bawah atau kanan ya, untuk menyesuaikan ukuran saja. Kemudian untuk masuk ke full screen, ini ada garis. Kalian tap, terus geser ke bawah, akan tampil full screen. Kemudian untuk floating Windows ini juga bisa kalian akses di control center ini. Jadi control center ini ada quick settingnya untuk floating Windows seperti ini ya, yang kotak ada tanda panah ini. Kalau kalian tap ini, maka aplikasi yang terbuka akan tampil secara floating seperti ini. Nah, untuk keluar dari floating Windows, bisa kalian tap di garis ini, garis tengah ini, kalian tap tahan, kemudian geser ke atas.
Oke, mungkin sekian dulu untuk reviewnya ya, beberapa fitur yang ada di RevOS base MIUI 12 yang sudah Android 10 di Redmi Note 5 ini. Buat kalian yang pengen tahu lebih banyak fitur-fitur apa saja yang ada di RevOS ini, silahkan kalian install saja sendiri ya. Untuk tutorial installnya ya kurang lebih sama seperti install custom ROM pada umumnya ya, jadi kurang lebihnya seperti ini untuk cara installnya. Oke, lanjut. Bagi yang mau install custom ROM RevOS MIUI 12 Android 10, silahkan kalian download ROM-nya di deskripsi video untuk link downloadnya. Kemudian bagi yang mau backup aplikasinya, silahkan di backup saja karena nanti aplikasinya akan terhapus semua. Tapi untuk internal storage biasanya nggak perlu dihapus, nggak perlu format data, jadi nggak di backup nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baik kalau kalian backup semua ya, buat jaga-jaga saja, siapa tahu nanti perlu format data. Kemudian pastinya kalian juga harus sudah menginstal TWRP atau Custom Recovery di Redmi Note 5 ini ya untuk menginstal RevOS ini. Lanjut, kalian masuk ke recovery mode atau masuk ke TWRP. Di sini saya menggunakan Orange Fox Recovery buat install RevOS ini. Tapi kalau kalian pakai misal Pitch Black atau pakai official TWRP, silahkan sesuaikan saja ya. Yang pertama pastinya kalian pilih web dulu, pilih web, kemudian Dalvik, case, data, sistem, vendor ya. Kemudian swipe. Oke, selesai. Web, masuk ke home lagi, kemudian cari ROM-nya, kalian taruh di internal storage atau di micro SD. ROS MIUI-nya kalian pilih, ROM-nya, kemudian swipe untuk menginstal Revolution OS MIUI 12 Android 10 di Redmi Note 5. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. A few moments later. Oke, sukses install ROM-nya, langsung saja kalian reboot sistem. Dan tunggu nanti sampai masuk ke RevOS-nya untuk melakukan pengaturan awal lagi. A few moments later. Waduh, ternyata bootloop ya. Kayaknya bootloop ini. Ya benar, bootloop ini nggak masuk ke booting lagi, mentok di logo Mi. Kayaknya sih wajib format data. Jadi bagi kalian yang mungkin sama bootloop seperti ini, mentok di logo Mi saja, kalian lakukan format data saja, masuk lagi ke TWRP. Kalau yang sukses bisa masuk ke RevOS-nya, ya nggak usah format data ya. Tapi bagi yang mentok seperti saya ini, berarti kayaknya harus format data. Oke, kita masuk ke TWRP lagi, ke Orange Fox lagi. Posisi bootloop gini, tekan tahan volume atas dan tombol power ya. Untuk masuk ke Orange Fox lagi. Oke, di Orange Fox ini atau mungkin di TWRP kalian lakukan format data ya. Kalau di Orange Fox masuk ke menu, kemudian Manage Partition, pilih data, kemudian centang. Pilih format data, kemudian ketik yes, kemudian oke. Jadi ini akan format data di internal storage, data di internal storage-nya, semua file-filenya akan terhapus semua ya. Jadi itulah mengapa wajib backup dulu sebelum kalian lakukan install ROM-nya. Kita coba reboot sistem setelah format data ini. Apakah bisa masuk ke boot animasinya? Ya, ternyata bisa ya masuk ke RevOS-nya, boot animasinya setelah melakukan format data. Jadi bagi kalian yang mengalami bootloop setelah install ROM, berarti wajib format data ya. Kalau misalkan nggak bootloop, bisa langsung ke boot animasi seperti ini, berarti ya nggak perlu format data. Oke, sampai sini bisa kalian tunggu sampai nanti masuk ke pengaturan awal lagi di RevOS-nya.
Saya akhiri dulu untuk video kali ini. Silahkan kalian coba sendiri, kalian rasakan sendiri ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prasto, silahkan di subscribe dulu. Aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.